Gabung skuad penyerang andalan STY janjikan top skor. Vietnam seakan kena tipu uji coba di Korea Selatan. STY ungkap kekhawatiran jelang Piala AFF. Misilgers gabung klub top Eropa, timnas naik level. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Misilgers gabung klub top Eropa, timnas naik level. Melansir dari Football Premier, Misilgers sedang diincar oleh klub-klub Eropa. Raksasa Belanda PSV Eindhoven disebut paling berminat dengan bek timnas Indonesia. Tak hanya itu, bek LC20 ini pun juga dirumorkan sedang jadi incaran klub La Liga Spanyol Sevilla. Bos klub Jose Maria del Nido Carrasco pun bahkan sempat mengatakan ingin mendatangkan pemain dari Indonesia. Ia pun telah menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang. Ya, ada kemungkinan merekrut pemain Indonesia. Sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga serta karir olahraganya di sini. Ujar Carrasco dalam promosi La Liga di Indonesia pada Agustus lalu. Dari pernyataan Presiden Sevilla tersebut, bukan tak mungkin Misilgers yang merupakan bek timnas Indonesia bakal direkrut oleh klub berjuluk Los Nervionenses ini. Mendengar hal ini, Sintayong dijamin bahagia. Sebab ada pemain timnas Indonesia yang berpotensi besar berkarir di La Liga atau Liga Spanyol 2025-2026. Sementara itu, opsi pun terbuka bagi Misilgers. Jika ingin memenangkan trofi pertama di level profesional, maka Misilgers bisa saja hengkang ke PSV Eindhoven. Sebab klub ini saat ini berstatus sebagai klub paling kuat di Belanda. Namun, Anda ingin belajar sistem pertahanan yang lebih matang lagi? Hilgers bisa hengkang ke Bologna. Sebab Italia dikenal sebagai negara yang mempopulerkan sistem pertahanan Catenaccio. Akan tetapi jika ingin bermain bebas seperti yang biasa dilakukan di LC20, maka Hilgers bisa berkarir di Spanyol bersama dengan Sevilla. Sekedar diketahui, La Liga merupakan kompetisi yang sistem permainannya teramat terbuka. Maka jika hingkang ke Sevilla, maka Hilgers bisa menjadi the next Sergio Ramos. Ia merupakan legenda hidup Los Nervionenses, julukan untuk Sevilla. STY ungkap kekhawatiran jelang Piala AFF. Piala AFF 2024 akan segera digelar. Sebagai tim termuda, tentu Indonesia memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam hal stamina, energi, dan semangat bertanding. Para pemain muda ini pun diharapkan dapat tampil eksplosif di setiap laganya. Namun pengalaman yang minim di level senior pun menjadi tantangan tersendiri. Pelatih Sintayong perlu memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang pembelajaran sekaligus pembuktian bahwa regenerasi yang dilakukan dapat menghasilkan prestasi. Dengan tantangan berat di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos, skuad Merah Putih pun akan menjadi sorotan utama. Hal ini pula yang pada akhirnya memunculkan kekhawatiran pada benak Sintayong. Dengan rata-rata usia hanya 20,9 tahun, timnas Indonesia mengusung harapan besar sekaligus tantangan yang tidak mudah. Namun demikian, tim pelatih sadar untuk membangun sebuah organisasi tim yang optimal memerlukan waktu. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Yeom Ki-hoon yang ditugaskan untuk meningkatkan ketajaman lini depan timnas Indonesia. Contohnya untuk Rafael Strijk dan Hoki Caraka yang pada akhirnya sukses mencetak gol di klub setelah pemusatan latihan. Dalam prosesnya, Yeom Ki-hoon sendiri berkoordinasi dengan Cho Byung-kook dan fokus pada sektor penyerangan timnas Indonesia. Selama di tim nasional, Yeom Ki-hoon sendiri fokus mengajarkan pemain tentang waktu dan sentuhan yang tepat saat menembak yang krusial untuk menciptakan peluang gol. Saya punya banyak kekhawatiran soal itu. Dengan pertemuan kedua dan ketiga kami mulai lebih dekat dengan para pemain. Saya berlatih menembak dengan penyerang meski waktu terbatas. Fokus utama saya adalah meningkatkan kerja sama tim. Saya sering melatih penyerang dalam hal ini. Pelatih selalu mengingatkan kami untuk menembak dan saya menikmati proses tersebut. Jelasnya. Gabung skuad Garuda penyerang andalan STY janjikan top skor.
Sempat ditahan, PSS Sleman terlebih dahulu untuk menjalani pertandingan melawan Dewa United pada pekan ke-12 Liga 1 di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa. Pemain PSS Sleman Hoki Caraka pada akhirnya akan segera bergabung bersama Timnas Indonesia. Dalam laga terakhirnya ini bersama dengan PSS, Hoki bermain penuh selama 90 menit. Namun sayang, klubnya harus kalah 1-2 dari Dewa United. Sementara terkait jadwal bergabung dengan rekannya di Timnas Indonesia, Hoki mengatakan bahwa ia bergabung pada hari Rabu 4 Desember. Belum diketahui apakah Hoki akan menyusul ke Bali atau menunggu di Jakarta. Di Timnas Indonesia sendiri, Hoki Caraka diprediksi bakal menjadi tumpuan lini depan Timnas Indonesia. Pemain 20 tahun itu sudah punya pengalaman lebih karena beberapa kali dipanggil ke level senior. Untuk itu, Hoki Caraka pun mengungkapkan targetnya. Selain ingin membawa skuad Garuda juara, ia pun mengincar gelar top skor di Piala AFF 2024 ini. Hoki mengaku siap untuk bersaing memperebutkan posisi utama di lini depan Timnas Indonesia. Yang mana di posisi depan, Hoki akan bersaing dengan Arkan Kakak dan Ronaldo Kuate. Sebenarnya ada nama Rafael Strike yang juga dipanggil oleh Sintayong, namun pemain naturalisasi ini baru bergabung jika Timnas Indonesia sudah lolos ke semifinal. Selain itu, tim-tim lawan Timnas Indonesia pun juga akan sulit untuk dikalahkan. Akan tetapi, Hoki berkomitmen untuk berusaha keras memenangi setiap laga jika dipercaya tampil. Pasti persaingan di Piala AFF 2024 sangat berat sih, apalagi yang tim-tim lain juga timnas senior. Kita U22, kita ambil pengalamannya. Pungkas Hoki Caraka. Adapun skuad Garuda belum sekalipun menjuarai Piala AFF, padahal timnas Indonesia sudah 6 kali berlaga di final namun selalu gagal angkat trofi. Vietnam seakan kena tipu uji coba di Korea Selatan. Diketahui timnas Vietnam menyapu bersih 3 laga uji coba saat menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan selama 10 hari untuk persiapan ASEAN Cup 2024. Rinciannya adalah kemenangan yang diraih timnas Vietnam yaitu menang 2-0 atas Ulsan Citizen, 2-0 atas Daegu FC, dan 3-1 atas Jeonbuk Hyundai Motors. Dalam hal ini, Kim Sang-sik pun mengaku senang dengan raihan timnas Vietnam di laga uji coba ini. Ia bahkan merasa puas dengan performa anak asuhnya. Kim Sang-sik pun langsung sesumbar dapat membawa Vietnam melaju hingga partai final turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini. Saya melihat keterampilan para pemain semakin baik dan taktik serta teknik tim juga meningkat pesat. Para pemain Vietnam memiliki hasrat yang sangat kuat terhadap sepak bola serta kemauan dan motivasi yang kuat. Saya puas dengan itu, kata Kim Sang-sik. Meski begitu, fakta mengejutkan pun terkuak perihal hasil uji coba timnas Vietnam dengan 3 klub di Liga Korea. Mulai dari klub yang dilawan merupakan kontesan kompetisi kasta ketiga Liga Korea, hingga pemain yang diturunkan dari tim cadangan. Fakta ini pun dibongkar oleh salah satu media Korea Selatan, Spotji, lewat artikel yang diterbitkan pada Senin kemarin. Tak heran mengapa Vietnam mampu memetik kemenangan karena sekelas tim nasional hanya melawan tim cadangan klub dari liga profesional. Kemenangan pun tidak diraih dengan banyak gol dan bahkan masih bisa kebobolan melawan tim cadangan Jeonbuk Hyundai. Kim Sang-sik pun mungkin percaya diri dengan hasil yang diraih timnya di laga uji coba ini. Akan tetapi setiap lawan di ASEAN Cup 2024 bukan tim tanpa persiapan, termasuk timnas Indonesia asuhan Sintayong.